Hai, selamat pagi saudara. Jumpa lagi di Sapa Kalbar bersama saya Petonela Yani. Nah saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan sebuah perbincangan hangat untuk Anda di pagi ini. Nah saudara, di akhir Februari 2020 kemarin, dunia sepak bola Kalimantan Barat dibuat harum di Piala Suratin 2019-2020 oleh Gapsis U15. Nah saudara, hari ini kami akan berbincang mengenai hal itu dan kami juga akan berbincang mengenai dunia sepak bola di tahun ke depan dan di waktu yang akan datang bersama dengan PSSI Kalbar. Dan untuk itu telah hadir saudara di studio bersama kami ada Bapak Nanang Setiabudi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, Pak Nanang merupakan Sekretaris Umum dari PSSI Kalimantan Barat dan juga ada Bapak Eko Suprihatino. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak Eko merupakan Ketua Askap PSSI Kabupaten Sambas. Baik, kita akan berbincang dulu mengenai prestasi yang dibuat oleh adik-adik kita biak-biak Sambas, biak Sambas ya di Piala Suratin 2019-2020. Tapi sebelumnya mungkin kita akan membahas dulu mengenai Piala Suratin ya. Mungkin Pak Nanang bisa menjelaskan Piala Suratin ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi begini, ini Piala Suratin ini kan adalah Piala sepak bola U15, U17 level nasional. Jadi ya kita bersyukur tentu Piala Suratin ini sendiri diresmikan atau didahulukan pencipta kegiatan kompetisi ini adalah Bapak Suratin. Yang makanya selalu Suratin ini selalu dilaksanakan di daerah Jawa Tengah. Nah, kira-kira itu sejarahnya yang awalnya dulu sebenarnya di Yogyakarta. Nah, makanya ini diselenggarakan terus di daerah Jawa Tengah gitu. Itu sejarahnya. Nah, kemudian ini adalah piala bergengsi, kompetisi bergengsi untuk usia dini ya. Usia artinya yang di bawah yang usia 15. Nah, ini adalah hasil daripada pembinaan grassroots di sekolah-sekolah bola yang di U10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Nah, di 2020 ini akan diturunkan lagi ada tambahan kompetisi nanti di U13 supaya jarak pembinaan U10 tahun, 12 tahun itu tidak terlalu lama untuk menuju ke U15. Nah, gitu. Jadi kita bersyukur Gapsis Sambas sudah bisa meraih runner up nasional ya. Nah, ini kita sangat bersyukur. Terima kasih kepada Pak Bupati, terima kasih kepada Ketua Askap PSSI Kabupaten Sambas dan pelatih anak-anak yang sudah berkiprah demi nama baik utamanya Sambas dan umumnya Kalimantan Barat gitu. Ya, ini kita mendapatkan khususnya di Gapsis ini mendapatkan runner up ya untuk Piala Suratin 2019-2020 ya Pak Eko ya. Pak Eko yang mendampingi mereka selama mengikuti kompetisi. Nah, persiapan adik-adik ini gimana untuk mengikuti Piala Suratin ini? Ya, pada awalnya kita mengikuti Piala Suratin ini zon Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Sintang sekitar bulan Juni nggak salah ya. 2019 ya. Dan alhamdulillah di situ kami meraih juara pertama dan berhak untuk mewakili Kalimantan Barat. Nah, waktu itu yang ikut berlaga secara regional di Kalimantan Barat ada berapa? Ya, pertama Gapsis Sambas, Persipon Pontianak, Persista Sintang dengan PS Landak. Nah, jadi kita juara, berhak mewakili Kalimantan Barat. Nah, setelah itu kami berasumsi bahwa zona nasional itu berlangsung pada saat liburan akhir tahun 2019 itu masih 2019, ya. Jadi asumsi kami seperti itu Pak. Nah, sehingga kami udah kami melakukan rapat dengan Esko bahwa persiapan dimulai di awal November. Kami TC di awal November, asumsi kita di akhir Desember terlaksana. Namun tunggu belum nggak ada kabarnya. Jadi karena udah TC lama, jadi kami melakukan biar anak-anak tidak bosan, kami melakukan tur di Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak. Nah, jadi dalam tur itu kita melaksanakan ada sebanyak 4 pertandingan. Uji tanding. Itu U15 dan U17, sekaligus rekreasi lah. Nah, alhamdulillah setelah itu baru ada kejelasan bahwa kompetisi zona nasional dilaksanakan untuk nasional adalah bulan Februari. Nah, kami lihat udah
ibaratnya tanggung, mun bahasa Sambasnya pale-palenya dah. Jadi TC berlanjut sampai dengan hari H itu. Nah, kami juga TC berlanjut ke kota Semarang. Nah, jadi kami memang membuat anak-anak ini rileks, Bu, ya. Nah, jadi tempat dah tahu main di Magelang, tapi kami tidak langsung ke Magelang, tapi Pontianak, Jakarta. Nah, karena anak-anak hampir semuanya belum pernah naik pesawat. Nah, setelah itu Jakarta Semarang bukan kami naik pesawat, tapi memang kami sengaja naik kereta api. Nah, jadi anak-anak rileks, walaupun perjalanan 6 jam, tapi anak-anak luar biasa suka, senang. Setelah itu TC di Semarang kami kurang lebih 1 minggu, kan? Alhamdulillah langsung di mes TNI juga, ya. Terima kasih kepada Letkol Indra di sana yang merupakan putra Kabal juga, yang telah memberi motivasi pada kami. Nah, setelah itu, setelah seminggu baru kami ke Magelang. Di Magelang juga kami nginapnya di Rindam. Rindam juga Bapak Elpis luar biasa, ya. Kebetulan putra Sambas yang sudah merantau di Magelang. TNI juga, Bu, ya, nginap di situ. Alhamdulillah kami lolos grup per 16 besar lolos, 8 besar lolos. Langsung menuju Solo. Di Solo juga kami menginap di Mes Korem, TNI juga. Ini benar-benar nih TNI ini. Dapat support ya dari mereka, ya. Kemudahan, kan, dari TNI sana. Ya. Padahal sebenarnya target saya pesan ke pelatih, coach, tolong targetnya lebih baik dari tahun 2017. Karena di 2017 kami hanya bisa meraih 16 besar nasional. Nah, jadi ya paling tidak 8 besar masuk. Ini yang untuk U17 ya, Pak? U17, ya? Tapi kami lihat secara global lah, ya. Nah, walaupun U15 baru ini, tapi saya juga hanya menargetkan Coach Jepridin Anwar. Ya target saya ke kamu hanya 8 besar sebenarnya. Baik, kita bicara tentang Gapsis Laskar Elang Laut, ya, ininya, ya, Laskar Elang Laut. Nah, ini ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sambas, disupport, dibantu oleh pemerintah daerah atau bagaimana, Pak Eko? Pertama, saya jelaskan dulu, Laskar Elang Laut adalah pemberian daripada Pangeran Ratu Muhammad Tarhan, yang merupakan pewaris tahta kerajaan Sambas saya. Itu beliau yang beri gelar ini. Terkait pendanaan kami, memang kami 100% lah dibantu oleh Pemkab Kabupaten Sambas, Bupati Sambas, kan. Alhamdulillah juga Asprop juga membantu kami dari sisi pendaftaran pemain secara online yang dibuka 3 hari menjelang penutupan, kick off, padahal kami udah di Semarang. Nah, kacau nih. Berarti di ujung ini, ya. Jadi kami di ujung-ujung lah ceritanya. Jadi tugas itu kami tinggalkan, Bu. Kami tidak mau tahu lah pokok urusan Pak Nanang lah ini, saya bilang. Karena kami juga beleng sekali, persiapan kami panjang. Direcoki dengan, artinya sebenarnya kami siap kalau PSSI membuka dari awal 1 bulan sebelumnya, kami udah siap semua datanya. Baik, usai jeda kita akan berbincang lagi mengenai PSSI yang bekerja sama dengan Gapsis Sambas, dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar, dan kami masih bersama dengan Pak Nanang yang merupakan Sekretaris Umum PSSI Kalbar, dan juga Pak Eko yang merupakan Ketua Aska PSSI Kabupaten Sambas. Tadi kami sudah berbincang mengenai apa itu Piala Suratin, kemudian kita berbincang juga mengenai ya mungkin tahapan-tahapan awal menuju Piala Suratin 2019-2020 dari Gapsis Sambas. Baik, kita berbincang mengenai Gapsis dulu nih, ya Pak. Sebentar Pak Nanang, kita tadi berbincang mengenai bahwa ada kerjasama antara PSSI Kalimantan Barat dengan Gapsis Sambas. Sampai sejauh ini bagaimana sih peran serta dari PSSI Kalbar dalam pembinaan dan mungkin dalam hal-hal yang lainnya untuk Sambas khususnya? Ya, alhamdulillah ya, PSSI Asprop. Selain informasi tadi, Pak. Ya, mereka juga menyediakan waktu dan program, yaitu
kursus kepelatihan, kursus perwasitan, dan yang mana kursus pelatihan itu secara nasional baru pertama kali diadakan di Kabupaten Sambas. Nah ini kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Asprop yang telah mempercayakan kepada kami. Ya. Nah, dan itu merupakan cikal bakal pelatih di Kabupaten Sambas sendiri. Dan tidak intinya juga kami berharap ada setelah kemarin kan lisensi D, harapan kita di tahun 2020 ini ada lagi peningkatan lisensi C. Jadi peningkatan lisensi ya. Dalam sepak bola itu Bu ya dari D, C, B, A. Ya. Nah, jadi Kalbar ini setahu saya baru 2 orang yang 2 atau 3 orang yang lisensi C dari 14 kabupaten kota. Ya, Pak, ya? Karena begini, sesuai aturan PSSI, regulasi untuk zon Kalbar itu memang dibolehkan D. Tapi kok udah lolos tingkat nasional minimal C. Jadi bagaimana kendala ini kan kemarin Gapsis ini kan hanya memiliki pelatih dengan lisensi D. Iya. Bagaimana solusinya supaya bisa ikut berlaga secara nasional? Jadi mau tidak mau karena regulasi seperti ini kami mengambil pelatih dari luar. Kan? Iya, karena kami dari lokal sendiri, saya rapat dengan Esko, saya tanya ada kita lisensi C? Nggak ada Pak, udah nggak ada, cari di luar, saya bilang. Cari beberapa nama, terpilihlah 2 coach ini yang mempunyai lisensi C. Ini murni dilaksanakan atau dikerjakan untuk mencari pelatih ini dari Sambas atau dibantu oleh PSSI dari Kalbar, Pak Nanang? Ya, kita kontak-kontak juga dengan juga, ya. Pak Nanang terutama kan. Di Kalbar siapa-siapa sih yang ada? Ternyata Coach Jepridin dengan Sahril kan. Udah karena saya lihat kami memilih Coach Jepridin yang untuk U15-nya. Baik, nanti kita berbincang Pak Nanang mengenai bagaimana kedepannya ini, apakah akan ada mereka nanti pelatih yang memang berlisensi C, kalau bisa ya B atau A ya. Baik, kita berbincang dulu mengenai Gapsis ini yang berangkat berapa orang kemarin? Kemarin kita pemain 22 orang, official kurang lebih 8 orang. Itu adik-adik itu semua masih sekolah lah ya berarti ya, masih sekolah. Rata-rata SMP, ada yang 1-2 orang lah yang SLTA. Tadi dikatakan bahwa dari Desember sambil menunggu kompetisinya itu berjalan ternyata tidak sesuai dengan asumsi, sampai dengan Februari itu kan ada jeda ikut kompetisi di beberapa tempat. Apakah adik-adik ini berhenti dulu sekolahnya atau bagaimana? Memang stop kita dulu, izin dulu atau gimana? Sebelum ada jadwal pasti, anak-anak latihannya sore aja gitu. Jadi mereka dipulangkan. Jadi kita latihan seminggu 3 kali. Kecuali untuk yang keluar daerah itu ya Pak ya. Setelah ada jadwal informasi lampu kuning, mereka kita TC-kan untuk menginap itu kembali. Dan minta izin dari sekolah. Ya, alhamdulillah luar biasa, terima kasih kepada kepala sekolah, wali kelas dan orang tua pada khususnya yang telah memberikan izin pada mereka. Untuk adik-adik ini persiapannya seperti apa sih? Ini kan tadi Pak Eko mengatakan ada U17 yang sudah ikut berkompetisi secara nasional beberapa tahun 2 kali ya. Kalau untuk yang U15 ini memang pertama kali ikut secara nasional, ikut laga atau bagaimana? Iya, jadi kami alhamdulillah di tahun 2019 itu dari 3 kejuaraan yang PSSI provinsi gelar, kami juara satunya 2. 15 dan 17. Sementara yang usia 22 kami juara 2, runner up. Nah, jadi kami persiapan kami itu 2 tim. Ya. Kami 2 tim itu yang saya siapkan langsung bareng, waktunya bareng. Program bareng, waktu bareng, rekreasi dan tur yang tidak jadi itu juga bareng itu. Jadi ini benar-benar ya. Benar-benar memang. Jadi kalau kali berangkat tetap 2 bis. 1 bis 15, 1 bis 17. Ya. Jadi rombongan ada 60 orang berarti. Ya, ini adik-adik yang ikut U15 dan U17, khususnya U15 yang kita bicarakan. Ini memang adik-adik dari Sambas sendiri atau ada dari daerah lain? Ya, memang kita dari 22 pemain itu ada beberapa kita ada program namanya anak asuh ya. Dari pelatih yang membawa beberapa pemain. Ya, kita support lah mereka kan, sekolahnya atau apanya. Jadi kita emang sudah bekerja sama beberapa waktu lamanya gitu. Jadi bukan mendadak-mendadak itu tidak, sudah penyesuaian dulu. Sudah udah lama kita. Baik, berarti ada beberapa orang yang dibawa oleh pelatih, pelatihnya ya, lisensi C itu ya. Baik, ke Pak Nanang sekarang. Pak Nanang tadi dikatakan bahwa untuk regional kompetisi ini
kan yang dihadapi ada 4 tim ya, salah satunya adalah Gapsis, kemudian Persipon, Landak, dan satu lagi Sintang. 4. Padahal di Kalimantan Barat sendiri ada 14 kabupaten. Nah ini bagaimana? Kenapa hanya 4 yang ikut berlaga? Ya mungkin pertama persiapan finansial ya. Finansial ya. Finansial. Jadi memang tidak sedikit dana pembinaan untuk menyiapkan satu tim gitu. Nah, kemudian mungkin situasi dan kondisi siswa. Nah, tapi ke depan saya ingin menyampaikan nanti kami kan tanggal 7 dan 8 ini ada kongres biasa. Kongres biasa ini dulu namanya rapat kerja ya, karena sekarang namanya statuta itu kongres. Jadi kita kumpulkan seluruh 14 kabupaten kota, ketua, sekretaris dan bagian IT. Nah, di sini kita akan jelaskan statuta, keputusan FIFA dan keputusan PSSI kita secara nasional. Aturannya adalah 2 kali berturut-turut tidak ikut serta ini akan di-delete atau di-dis untuk tidak bisa ikut kegiatan lain dan keluar dari keanggotaan PSSI nasional. Nah, kalau anggota PSSI ini kan ada 900 sekian ya seluruh Indonesia. Nah, di Kalbar ini ada 16 asosiasi kabupaten kota yang klubnya terdaftar di PSSI nasional. Baik. Nah, baik. Untuk saat ini aktif ada berapa Pak Nana? Kalau aktif ikut kalau aktif ya bermacam-macam ya, di U15 kemarin 4, di U17 8 ya. Nah, di U22 juga kemarin 8 ya. Nah, ke depan kita akan menerapkan aturan. Jadi tidak bisa lagi tidak ikut. Nah, makanya kita sosialisasikan terus dan kita mohon kepada pemerintah daerah dengan adanya percepatan dari Perpres Presiden nomor 013 bulan April 2019 kemarin, harapan kita tentu pemerintah daerah bisa memegang itu sebagai acuan untuk membantu pembinaan kepada masing-masing askap atau askot yang ada di daerah. Di samping pembinaan dari KONI ya sebagai wadah daripada klub atau asosiasi yang ada gitu. Nah, ke depan kita akan terapkan aturan. Insyaallah nanti tanggal 7-8 Maret kami ada rapat kerja atau kongres itu di Hotel Borneo. Nah, undangan semua sudah kami sampaikan. Nah, di sana juga nanti akan kita adakan pelatihan. Nah, manajemen development siap. Nah, manajemen development untuk siap. Dan askop itu ya. Ya, ini untuk tenaga IT-nya. Nah, siap itu adalah singkatan Sistem Administrasi PSSI. Nah, kami sudah sampaikan selain ketua dan sekretaris yang hadir, kita minta bagian IT. Nah, karena ke depan mekanisme pendaftaran secara nasional maupun Kalbar nanti sudah sistem online. Sistem online tidak bisa lagi kalau yang maaf nih kemarin kan jilid segala macam. Tapi kemarin di Piala Suratnya sudah dimulai ya. Kalau untuk regional nasional sudah ya. Tapi kami bantu. Nah, kami bantu karena mereka kan belum online ke PSSI. Yang baru online baru Asprop tingkat Kalbar. Nah, tapi alhamdulillah kemarin semua kami bantu, pokoknya selesai. Nah, dengan baik. Nah, ya, saya cuma ingatkan juga di sini mudah-mudahan teman-teman nonton, tapi secara administrasi kami sudah buat undangan untuk hadir dan menyiapkan tenaga IT. Baik. Gitu. Baik Pak Nanang dan juga Pak Eko, usai jeda kita akan berbincang lagi ya, dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara Sapa Kalbar kembali bersama Anda dan kami masih membahas mengenai prestasi dari Gapsis U15 di Piala Suratin 2019-2020 dan juga bersama dengan PSSI Kalimantan Barat. Baik, tadi kita sudah bincang-bincang banyak mengenai Gapsis, kemudian PSSI juga ya, bagaimana mereka bersinergi bersama antara kabupaten kota juga ya Pak ya. Nah, ini kita mungkin ingin bertanya nih, masyarakat juga pengen tahu selama ini atau untuk kedepannya nanti dari PSSI sendiri, ajang apa saja sih yang akan disiapkan untuk mereka, adik-adik kita untuk berlaga untuk daerah Kalbar sendiri, juga untuk secara nasional. Bagaimana Pak Nanang? Terima kasih. Kita akan sampaikan kegiatan di 2019 kemarin kita sudah menyelenggarakan untuk Piala Suratin kompetisinya di U15, di U17.
Nah untuk dewasanya kita di Liga 3 di U22. Nah kemudian itu sudah terselenggara. Nah di samping itu ada pembinaan kepelatihan kemarin yang diadakan di Kabupaten Sambas. Nah ke depan nanti di 2020 ini kita akan ada, ini kalendernya juga kalender nasional ya. Jadi ada tambahan kompetisi Piala Suratin itu menjadi U13 tahun. Itu tadi untuk ending pembinaan grassroots sekolah sepak bola di usia 10, 11, 12. Endingnya secara nasional di U13. Nah kemudian U15, U17. Nah kemudian Liga 3, U22. Nah kemudian ada tambahan lagi nih, Piala Pertiwi. Ini khusus untuk wanita ya, putri. Nah karena kemarin kita PON sudah ada nanti diperebutkan Piala Pertiwi itu nanti di PON tuh ada. Nah kemarin kita mewakili Kalimantan Barat prapon juga, tapi gagal ketemu Jawa Barat ya. Jadi kita ranking 2 saja kemarin, tapi yang diambil hanya ranking 1 untuk zone. Kami masuk zone 5 kemarin. Nah ke depan lagi nanti ada juga sudah lama nampaknya, sudah rindu nampaknya kita akan adakan Piala Bapak Gubernur di dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI, insya Allah di bulan Juli tahun 2020 ini ya Pak ya. 2020 ini. Nah, mungkin nanti kita lebih dahulu juga di Liga 3-nya gitu. Kita ini kan ke depan ini ada terhambat, nanti ada pilkada. Nah jadi di dalam bulan September itu, Oktober kayaknya kegiatan kan nggak boleh. Nah itu juga menjadi kendala, tapi kita tentu nanti komunikasi sama pihak keamanan dalam hal ini kepolisian ya. Nah kemudian secara teknis kita akan mengadakan pelatihan lagi yang dimaksud Pak Eko tadi. Kita kan baru 1 kali mengadakan secara nasional lisensi D. Nah ini harus 3 kali, berarti saya harus mengadakan 2 kali lagi. Nah insya Allah di Kabupaten Bengkayang sudah siap bulan Maret akhir ini. Nah nanti bulan Juni di Kota Pontianak, berarti 3 kali. Nah nanti di akhir tahun kita akan buat lisensi C. Nah supaya tadi kalau kita kabupaten kota ini kawan-kawan bisa mewakili secara nasional, kita tidak perlu memakai pelatih dari Jawa, tidak perlu sewa lagi. Kedua pelatih ini karena putra daerah, dia tahu pemain-pemain daerah potensinya ya. Nah saya harapkan seperti itu. Jadi ke depan pelatih-pelatih kita sudah tidak perlu kita import dari Jawa, kita harus ada yang putra daerah, sehingga pemain-pemain kita juga tidak perlu dari Jawa, dari daerah. Nah kalaupun take and give ini kan dana ini kalaupun diberikan kepada pemain, kembalikan lagi ke daerah gitu kan. Nah kalau selama ini kan enggak, pelatih Jawa bawa uang ke Jawa pulang, pelatih pemain juga gitu. Namun untuk ini regulasi PSSI sih membolehkan selama aturan daripada status pemain itu jelas, jadi tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada yang dilanggar sebenarnya. Tapi kita sebaiknya kalau putra daerah yang kita latih, kita bina, tentu daerah juga akan lebih baik. Baik, berarti ini tergantung dari pemerintah kabupaten dan kota ya Pak ya, bagaimana mereka memberikan support seperti dalam hal dana dan mungkin fasilitas lainnya untuk kesebelasan yang jadi gini Mbak ya, aturan yang ada regulasi ini pemerintah daerah itu patut membantu dan dibolehkan di dalam patut aturan. Atau wajib Pak? Wajib membantu, karena gini aturan daripada ketika mereka profesional sudah Liga 2, Liga 1 yang ada sekarang ini itu tidak boleh. Nah tapi kalau masih amatir, nah Liga 3 ini masih dikategorikan amatir. Nah U15 nih apalagi gitu, ini kan pembinaan ya. U17, Piala Pertiwi dibolehkan. Nah, apalagi ada Perpres tadi nomor 13 bulan 4 tahun 2019, itu harapan Pak Presiden semua kepala daerah untuk bisa mensupport. Nah di dalam hal ini dalam hal pengembangan sepak bola, makanya dikeluarkan perpresnya. Baik Pak Eko, ini kita berbincang mengenai tadi sudah difasilitasi nanti kedepannya akan ada pelatih lisensi C ya, diharapkan seperti itu, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya seperti regulasi supaya diharapkan ada bantuan dana dari pemerintah daerah. Nah sekarang saya pengen tanya tentang pencarian bakat nih, ini bagaimana sistemnya nih Pak Eko untuk Sambas sendiri deh bagaimana? Ya, jadi kami dalam waktu dekat ini kebetulan sekarang sedang melaksanakan Gala Siswa Indonesia se-Kabupaten Sambas antar kecamatan. Nah, ini kami manfaatkan untuk
mencari pemain Gapsis khususnya U13 dan U15. Jadi tadi yang diharapkannya itu ya U13 itu ya. Jadi sekarang lagi antar sekolah ya, antar kecamatan. Jadi kami sudah siapkan, karena pertandingan di 3 lapangan, kami siapkan ke di 3 titik itu tim pembantu bakat Gapsis. Nah, untuk persiapan zon Kalbar lagi. Nah, untuk U13 dan U15-nya. Seperti itu dia. Ini khusus untuk Sambas. Kalau untuk keseluruhan Pak Nanang, bagaimana? Apakah PSSI ikut terlibat dalam hal pencarian bakat adik-adik kita? Oh iya, jadi begini Mbak, makanya kemarin alhamdulillah Gapsis Sambas ini ada lolos juga yang disekolahkan ke Ragunan. PSSI secara nasional ketika ini ada event di region nasional mewakili Kalimantan Barat, ini ada tim talent scouting namanya, pemandu bakat. Jadi kita sekolah itu kan ada sekolah pelajaran untuk di Ragunan, di Solo ya Bang ya. Nah itu sekolah-sekolah bola semua gitu. Nah kemarin kalau tidak salah Gapsis ini keluar 5 ya. 4 orang yang diambil. Sudah alhamdulillah kita nanti mudah-mudahan nanti anak-anak ini bisa mewakili tim nasional untuk bisa keluar negeri kemana ya. Nah saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Nah itu ada di sini juga ketika kita ada region Kalimantan Barat, kita ada tim pemandu bakat dari PSSI Provinsi Kalimantan Barat gitu. Baik Pak Nanang, mungkin bisa memberikan inspirasi atau himbauan kepada masyarakat di rumah, silakan Pak Nanang. Ya terima kasih terutama kepada Kompas TV yang telah membantu kami selama ini untuk mensosialisasikan bagaimana kegiatan yang dilaksanakan PSSI Provinsi Kalimantan Barat, di mana harapan saya dengan juara sebagai runner up Suratin U15 secara nasional ini, harapan saya asosiasi kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 kabupaten ini sebagai pemacu bahwa kita bersaing sehat. Nah tentu harapan saya ada banyak kabupaten kota yang lain di dalam kompetisi yang 2020 nanti Asosiasi Provinsi Kalimantan Barat akan laksanakan. Nah raihlah dari 5 kompetisi ditambah 1 nanti open turnamen se-Kalimantan Barat ini untuk menjadi prestasi baik di tingkat Kalbar, region Kalimantan dan nasional. Baik, terima kasih Pak Nanang Setiabudi yang merupakan Sekretaris Umum PSSI Kalimantan Barat. Dan saudara, usai jeda kami akan menghadirkan 2 orang pemain yang ikut berlaga di U15 Piala Suratin kemarin. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, kembali bersama kami di Sapa Kalbar, dan saat ini telah hadir di studio ada salah satu pemain dari U15 di Piala Suratin ya, dari Gapsis. Nah ini ada Ipung Setiawan yang juga merupakan the best player ya, bener nggak sih? Best player di Piala Suratin 2019-2020 kemarin ya. Baik, Ipung ini sudah masih sekolah? Ya. Kelas berapa sekarang? Kelas 1. Kelas 1 SMA. SMA ya. Baik, Ipung sudah main bola sejak kelas berapa? Sejak umur berapa tahun deh? TK. Ah, sejak TK. Emang ikut di sekolah ini, di sekolah sepak bola atau otodidak dulu atau bagaimana? Ikut sekolah sepak bola. Ikut klub, ikut siapa itu? Kok bisa tiba-tiba TK kemudian ikut klub sepak bola? Malang United. Di mana? Di Malang United. Di Malang United. Itu yang masukkan orang tua atau Ipung yang minta? Keinginan sendiri. TK keinginan sendiri. Apa motivasinya? Kenapa ingin ikut bergabung di situ? Ingin jadi pemain sepak bola. Ingin main sepak bola. Di TV. Di TV. Sejak kapan sih kalau boleh tahu suka sama sepak bola? TK itu lihat di TV. TK Arema itu? Ya. Sukanya Arema. Oh sukanya Arema ya. Kapan sama Arema? Pemain favorit siapa? Idolanya? Di mana? Kalau nasional dulu deh, yang Arema. Di Persib Bandung, Febri Aryadi. Febri Aryadi. Ya. Kalau secara internasional, yang pemain dunia siapa? Aubameyang. Oh, suka sama. Nah, ini kamu di kesebelasan ini sebagai apa? Pemain apa? Striker. Striker ya. Gimana kamu yang milih striker atau pelatih yang memilih kamu menjadi striker? Saya. Apa? Kenapa kamu pengen jadi striker?
Keinginan. Keinginan. Ya. Emang suka Emang suka berada di ujung tanduk ya, gitu gimana? Iya ya. Baik, Pak Eko, kita udah bicara dengan Pak Eko dulu ya. Kalau si Ipung ini memang anak dari Sambas sendiri atau dari daerah lain, Pak? Ya, kebetulan kemarin kita memang mengambil pelatih Pak Coach Suganda kan. Karena di Sambas nggak ada yang lisensi C. Nah, jadi mereka ini memang sudah lama dengan kita. Artinya ada kerjasama lah dengan SSB-nya Pak Coach Suganda gitu Bu. Pak Suganda ya. Emang Ipung sudah sejak berapa tahun ikut bersama dengan Pak Suganda? Kelas 4. Kelas 4 SD ya. Ya. Emang sama dia tuh emang benar-benar ini ya, mengerti dan emang paham apa yang diingin ya sama Pak Suganda ya. Kemudian waktu diajak ikut ke Kalbar, khususnya ke Sambas, itu langsung mau atau antara mau sama tidak atau bagaimana? Mau. Langsung mau dan orang tua mengizinkan. Orang tua mengizinkannya. Pada saat ikut bergabung itu tahun 2019 langsung atau sebelumnya sudah pernah ke Sambas bergabung? 2019. 2019. Kendalanya pertama kali apa di sana? Di Sambas waktu bergabung dengan teman-teman? Bahasa? Iya. Lalu bahasa Indonesia loh. Bagaimana? Kalau makanan cocok? Cocok. Makanan cocok. Suhu karena di sana kan Sambas agak sedikit panas, agak sedikit berbeda dengan di Malang. Kalau Malang kan agak sedikit sejuk ya. Kalau di Sambas panas itu nggak bisa penyesuaian suhu, bisa ya? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Awalnya ada sakit atau bagaimana? Enggak, cuma panasan. Panas ya. Nah ini Pak Eko kemarin, ini kan si Ipung adalah striker ya. Untuk di Sambas sendiri, untuk yang pemain Sambas sendiri untuk Gapsis itu sendiri sudah ada striker belum sebelumnya? Ya ada sih, ada. Cuma hanya kan kita menampilkan yang terbaik lah. Jadi kebetulan si Ipung ini lebih baik ya, lebih prima dibandingkan dengan yang lain. Sambas. Nah kalau boleh tahu, Pak Eko kan ini kan mendampingi mereka ya adik-adik ini selama beberapa bulan ya, berapa bulan ya, mungkin hampir setahun ya. Ini si Ipung ini bagaimana karakternya? Ya memang dia orangnya pendiam. Pendiam, susah nih informasi dari dia nih. Pendiam kan. Tapi kok diajak gurau mau juga, gitu kan. Artinya serius tapi santai. Tapi cepat tangkap ya Pak. Iya. Saya pikir makanan oke kan. Ya, bahasa paling ya 3 hari saya pikir udah connect lah. Sudah susah kok bahasa Sambas ya. Kalau untuk selama ikut kompetisi, apa yang menjadi kendala kamu, Ipung? Ayo apa? Yang paling sering kamu rasakan itu adalah masalah. Kendala terbesar kamu apa selama kompetisi? Atau jangan-jangan nggak ada? Enjoy aja. Enjoy aja ya. Iya. Nggak kangen sama orang tua? Ya kangen. Kangen ya, itu salah satu kendala ya, jauh dari orang tua dan keluarga ya. Tapi teman-teman menerima dengan baik? Teman-teman menerima dengan baik atau ada sedikit perselisihan dengan teman-teman karena Ipung adalah pendatang dan kebetulan menjadi striker utama, bagaimana? Nggak ada ya? Langsung diterima dengan baik. Nah kebetulan kemarin, bukan kebetulan ya, tapi memang karena ini ya, karena memang dia adalah yang terbaik jadi the best player. Bagaimana ceritanya nih Pak Eko? Nah itu memang terkait itu ya kita juga terkejut gitu kan, karena yang memilih memang otoritas PSSI pusat ya. Nah, kalau top skor kita udah tahu kan, tapi kok the best player ya kita benar-benar ya artinya ya bersyukur bisa menyabet kedua-duanya, bersyukur. Berarti dia bermain itu tidak luar biasa, aman ya, luar biasa, bahkan dari 6 pertandingan itu bermainnya bersih tanpa kartu. Tanpa kartu pastinya kalau the best player. Gimana perasaan Ipung menjadi the best player? Senang. Senang aja atau sangat senang atau senang aja? Senang sekali ya. Ini kapan rencananya mau balik lagi ke tempatnya, ke Malang? Nanti. Kira-kira berapa bulan lagi? Ini berarti masih mau mengejar ketinggalan ya sekolahnya ya? Atau gimana? Atau dia sekolah di Sambas Pak? Atau di sana? Di Sambas atau di Malang? Di Malang. Berarti dia sementara izin dulu ya, tidak sekolah ya. Jadi selama bulan Februari dan bulan Desember itu Ipung ada pulang kembali ke daerahnya?
Iya, pulang. Pulang ya, berarti sempat Habis sekolah TC. ya. Pada saat liburan kemarin 2 minggu aja di Sambas. Baik, Ipung ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah? Dikit saja pengen dengar suara Ipung nih. Kamu the best player loh. Ayo ngomong sedikit aja. Apa harapan kamu ke depannya? Saya menjadi pemain timnas. Jadi pemain tim nasional. Kemudian apa yang sudah kamu targetkan? Apa kamu tahun ini mau ini sudah punya langkah-langkahnya? Di tahun ini kamu masih ingin bergabung bersama Gapsis? Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau bisa lebih baik lagi. Baik, selamat Ipungnya, kamu menjadi the best player. Dan ini adalah kompetisi nasional kamu yang pertama? Atau bukan? Ada yang lain ya, tapi kamu berkesannya di Gapsis Sambas ya. Baik, terima kasih ya Ipungnya, semoga sukses dan menjadi inspirasi teman-teman kamu dan generasi muda lainnya. Usai jeda kami akan hadirkan lagi pemain lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar. Nah saudara, jika tadi kita sudah berbincang bersama Ipung Setiawan yang merupakan the best player Piara Suratin 2019-2020 di Gapsis U15. Nah sekarang kami sudah hadirkan pemain lainnya di Gapsis U15. Ada Aksa Akyuba. Selamat pagi Aksa. Aksa ya panggilannya ya. Aksa merupakan playmaker ya di Gapsis U15 ya. Baik, Aksa sekarang sudah kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP, berarti umurnya 15 tahun ya. Berarti nanti akan menuju ke U17 ya. Baik, ini kompetisi Aksa yang pertama secara nasional atau bukan? Bukan ya. Gimana rasanya ikut Gapsis Sambas U15? Ya, bangga bisa diambil dari Kalimantan Barat. Aksa adalah playmaker ya? Playmaker itu berarti yang paling capek ya? Yang paling capek. Emang di ini ya, dipilih oleh pelatih yang jadi playmaker atau kamu sendiri yang meminta? Ya, dipilih Ya. Dengan mungkin dengan kriteria tertentu. Selama kamu mengikuti laga kemarin, apa kendalanya? Ya, itu jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua ya. Orang tua nggak ikut? Enggak, cuma nonton waktu final. Waktu final saja ya, karena berdepatan dekat. Ini daerah dari Malang juga ya? Ini dari Malang juga ya Pak Eko ya? Jadi temannya si Ipung tadi. Ada berapa orang sih yang dari Malang Pak? 2 aja. Ikut Pak pelatihnya 2 tadi? aja. Ada 2 orang tadi, Ipung dan juga ini ya selama ini kamu sekolah kemudian sama seperti tadi Ipung, sementara berhenti dulu. Kemarin sempat pulang antara Desember Februari sempat pulang. Ini sudah mau berangkat pulang lagi? Pengen balik lagi ke Sambas? Ya, pengen. Kembali lagi ke Sambas? Baik, kedepannya kamu ingin menjadi apa? Ingin jadi Tetap pemain sepak bola? Iya, pemain sepak bola. Yang profesional. Pemain profesional ya, pemain nasional ya kalau bisa ya. Sejak berapa tahun sih Aksa ini terlibat? TK sama dengan ini? Sama, ininya sama ya? Stepnya sama dengan Ipung tadi? Iya, sama. Teman dekat juga? Iya. Sama jadi ya, masuknya sama, kemudian ikut sama-sama berkompetisi, kemudian pelatihnya sama dari kelas 4 SD juga gitu? Beda daerah. Beda daerah. Kalau Ipung di kota, kalau saya di kabupaten. Kabupaten mana itu? Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang ya. Kalau di Ipung tadi di mana Pak? Kota Malang. Di Kota Malangnya ya. Baik, sejak TK apa yang menyebabkan yang menginspirasi kamu untuk ikut sepak bola? Pertama lihat kakak main bola, jadi pingin ikut main bola. Abang ya? Iya. Sekarang abang sudah ikut laga juga di tempat udah lain? Enggak main bola. Sudah tidak main bola. Iya. Kalau Aksa tidak pengen seperti itu ya, ingin lebih dari itu ya? Ingin lebih dari itu. Setelah kamu dari Gapsis U15 ini, ada rencana lain nanti di tahun 2020, 2021 atau tahun kedepannya lagi nanti? Masih belum tahu. Masih belum tahu ya. Ada masalah dengan ini pembagian waktu antara sekolah dengan? Nggak ada. Sekolahnya mendukung. Sekolah mendukung ya, dan kamu bisa mengejar ketinggalan kamu selama kamu ikut kompetisi ini. Baik, Pak Eko kan mungkin selama ini ikut bersama-sama mereka di lapangan hijau waktu berlatih, kemudian pada saat mereka mulai menyesuaikan diri, tadi Bapak katakan bahasa 3 hari lah paling, makanan mungkin nggak lama. Ada kendala lain nggak Pak?
Ya saya pikir kalau untuk tim sih mungkin itu aja ya. Artinya kendala secara prinsip sih tidak ada. Hanya kami berharap memang personal tim ini kan memang murni dari Pemda Kabupaten Sambas. Nah, kami pinginnya sebenarnya ada pihak-pihak ketiga yang bisa mensupport Gapsis ke depan kan. Apalagi kita sudah membuktikan bahwa ini sejarah bagi Sambas, bahkan sejarah bagi Kalimantan Barat. Tim Sambas, Gapsis Sambas bisa menembus partai puncak. Harapan kami ada pihak sponsor lah bisa mendukung tim-tim yang berlaga di event nasional ke depannya. Selain itu juga memang kami di Sambas ya, kendala kami memang kami sebenarnya tidak ada stadion yang representatif sebenarnya. Stadionnya ya. Tidak ada ini stadion. PR nih, PR PSSI ini kayaknya nih ya. Jadi kami yang ada itu sebenarnya lapangan bola yang view-nya sawah. Di bahasa Sambasnya ume. View-nya di sekelilingnya itu kebun getah. Di sekelilingnya kadang-kadang ada kebun durian, bambu, aur gitu kan, sekeliling kami itu. Artinya kami belum ada stadion yang representatif. Tapi alhamdulillah kemarin itu penyambutan Bapak Bupati yang luar biasa, masyarakat Sambas yang luar biasa, supporter juga kami yang namanya GASAK, Gabungan Supporter Sambas Anti Kekerasan, ya. Nah, di situ Bapak Bupati menyampaikan bahwa insya Allah di tahun 2021 akan dimulainya pembangunan stadion yang representatif. Puji Tuhan, syukur ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih kami, saya atas nama Ketua PSSI ucap terima kasih. Nah, selain itu juga harapan kami ke depan ya, memang terutama pesan saya kepada anak-anak saya Sambas maupun Kalbar pada khususnya ya. Yang pertama ya tadi udah kita dengarkan bersama ya, menjadi pemain hebat itu bukan sesuatu yang datangnya mendadak atau sifatnya instan. Jadi udah kita dengarkan bersama bahwa mereka berlatih dari TK. Dan juga yang sangat penting ya, tolong jangan, yang pertama jaga tubuh dengan jangan ngembun bahasa Pontianaknya ya. Jangan begadang. Itu satu. Yang kedua ya, jangan merokok. Yang ketiga jauhi narkoba, jauhi minuman keras ya. Yang kelima jangan sampai ada yang ngelem. Dan tentunya juga yang keenam, mari kita selalu beribadah kepada Allah SWT. Itu rumus yang kita pakai terhadap pemain-pemain kita ya. Selalu kita memberi motivasi kepada pemain, terutama yang belum mencapai yang belum pernah mengikuti event nasional. Harapan kita kepada anak-anak kita, adik-adik kita, 6 kata kunci itu agar dipakailah, dilaksanakan ya Pak ya. Baik, dalam waktu dekat ini akan melakukan kompetisi lagi, ikut berlaga di mana untuk Gapsis? Jadi sesuai dengan Impres 03 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola. Jadi bicara sepak bola itu ada 3 komponen yang artinya yang bertanggung jawab menurut saya. Pertama itu adalah Gala Siswa Indonesia usia 14 khusus SMP, itu di bawah langsung Menteri Pendidikan, Dinas Pendidikan. Gitu juga yang kedua ada namanya BLISPI. BLISPI itu di bawah langsung Kemenpora. Ada yang ketiga baru namanya PSSI. Dan alhamdulillah kemarin saya mengikuti pembukaan Gala Siswa Indonesia se-Kabupaten Sambas, dan ini juga menjadi talent scouting bagi kami untuk persiapan khususnya U13 dan U15 nanti ke depannya. Baik, untuk tahun 2020 ini ya. Untuk Piala Suratin ini nanti juga akan mendatangkan kembali adik-adik ini, Ipung dan Iya, tentunya kita Aksa. Karena mereka usia 15 sudah lewat, kita juga akan tentunya karena kerjasama kita kan, karena mereka sesuai dengan janji Pak Bupati kemarin bahwa anak-anak yang berhasil di kompetisi U15 ini selain mendapatkan bonus sebesar kurang lebih 82 juta totalnya, juga mereka
akan diberi beasiswa khususnya di tingkat SLTA nantinya. Puji Tuhan, semoga bermanfaat untuk adik-adik kita ya. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, Aksa dan juga Pak Eko. Dan saudara, demikian Sapa Kalbar kita pada pagi hari ini. Ingat, tidak ada yang instan di dunia ini. Jika ingin berprestasi, dimulai dari sekarang, kalau bisa sejak dini. Dan saudara, tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.